Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nufisal Sabila dengan nomor induk mahasiswa 2020-53039 dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar akuntansi. Tujuan dari dasar akuntansi yaitu 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengkaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Nah, di sini ada jenis-jenis perusahaan. 1. Perusahaan manufaktur. Contoh dari perusahaan manufaktur yaitu ada perusahaan Honda dengan produk mobil dan motor, Intel dengan produk komputer, Boeing dengan produk pesawat terbang, Nike dengan produk sepatu dan pakaian olahraga, Coca-Cola dengan produk minuman, Sony dengan produk barang elektronik. Perusahaan dagang. Nah, yang kedua ini ada perusahaan dagang dengan contoh ada perusahaan Carrefour dengan produk barang kebutuhan sehari-hari. KitStation, ada mainan, Electronic City, barang-barang elektronik, Lens End, pakaian, Amazon.com, ada buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Yang ketiga, perusahaan jasa. Contoh dari perusahaan jasa yaitu perusahaan Disney dengan produk hiburan, Garuda Indonesia dengan transportasi, Marriott Hotels dengan hotel, Citibank dengan keuangan dan perbankan, dan Telkomsel dengan produk telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Persekutuan. 3. Korporasi atau perseorangan terbatas atau yang sering disebut dengan PT. Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. Di sini dicontohkan ada toko Ani. Keunggulan dari perusahaan perseorangan yaitu kemudahan dalam pengaturan, biaya pengelolaan yang rendah. Jadi perusahaan perseorangan kita sendiri yang memulai, tidak memerlukan banyak biaya, dan maju atau enggaknya perusahaan ini tergantung pada usaha kita sendiri. Kelemahan dari perusahaan perseorangan, sumber daya keuangan yang terbatas, kewajiban yang tidak terbatas. Sumber daya keuangan yang terbatas, karena di sini terbatas orangnya dan uangnya juga dari kita sendiri. Kewajiban yang tidak terbatas, karena ini perusahaan perseorangan, maju tidaknya tergantung pada kita sendiri. Persekutuan dimiliki oleh 2 individu atau lebih. Di sini dicontohkan ada toko Ani dan Tini. Keunggulan dari persekutuan ini, sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Tambahan keahlian manajemen. Nah, keunggulan sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Karena ini ditanggung oleh 2 orang ya. Tambahan keahlian manajemen, karena di sini terdapat 2 orang, maka perusahaan ini dikelola oleh 2 pemikiran.
Kelemahan dari persekutuan yaitu kewajiban yang tidak terbatas. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Ketika kita membuat satu perusahaan perusahaan berbentuk PT, maka di sini disebut dengan perusahaan korporasi. Keunggulan dari korporasi ini kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah yang lebih besar melalui penerbitan saham. Di sini dicontohkan ada PT Makmur. Kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Itu keunggulannya. Kalau kelemahan dalam korporasi atau PT ini ada pengenaan pajak ganda. Di sini kalau perusahaan berbentuk PT, maka dikenai pajak yang tidak sedikit, yang tidak kecil. Bisa dibilang besar karena ini perusahaan yang besar. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan berintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Jadi, dalam mengelola bisnis perusahaan, kita harus mempunyai strategi bisnis. Di sini ada strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah yaitu suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Jadi biaya rendah ini bukan merupakan kekurangan, tapi ini strategi. Kenapa? Karena kita memberi harga yang lebih rendah kepada konsumen. Di sini ada contoh Lion Air dan Air Mineral Fit. Ada strategi diferensiasi. Sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa, sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pada umumnya. Nah, ini merupakan strategi menjual produk yang lebih mahal. Karena di sini dia menjual kualitas. Sebagai contoh ada desainer Bian dan Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Bisa dibilang ini supply chain. Supply chain itu rantai makan, rantai dari input ke proses, lalu produk atau jasa dan sampai ke tangan konsumen. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Siapa aja yang berkepentingan di sini, yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan di sini ada pihak internal dan eksternal. Pihak internal di sini seperti pemilik, manajer, dan karyawan juga bisa. Nah, eksternalnya itu pelanggan, kreditor, pemerintah. 2. Menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis.
Nah, yang kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Nah, laporan keuangan ini disusun menggunakan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola laporan keuangan, khususnya laporan keuangan perusahaan. Di sini juga ada etika bisnis. Kalau prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis, dalam berbisnis kita harus mempunyai etika. 1. Hindari pelanggaran etika yang kecil. 2. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. 3. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri kita bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut dengan akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Nah, orang yang bekerja sebagai akuntansi itu disebut juga dengan akuntan. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. 3. Konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. 4. Konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satu mata uang. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.